Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin takdir. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Kalau kita menilik ke rangkaian di sini, ini top 7 hari ini. Yang pertama ini Kejati Jakarta bongkar pengadaan fiktif di Telkom periode 2016-2018. Bagaimana dengan yang 2019? Nah, ini belum ada kabar itu ya. Apakah tidak ada? Belum tentu juga, karena kita lihat bagaimana proses-proses ini selalu ketahuannya agak-agak lama gitu. Apalagi kalau misalkan para pejabatnya sudah tidak lagi berkuasa. Begitu ya. Oke, yang kedua, Jokowi memang tidak bisa dipercaya. Kata siapa ini? Ya, nanti kita simak beritanya ya. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all... Bongkar pengadaan fiktif di Telkom. Ini yang begini-begini ini apa ya, rahasia umum tampaknya ya. Kita ini apalagi terutama civil society, apalagi di kalangan orang-orang yang kritis, sudah biasa, bukan hanya di Telkom. Di banyak BUMN yang begitu polanya. Katanya begitu. Ini kebetulan aja lagi sial ketahuan, yang nggak ketahuan lebih banyak. Seperti apa namanya fenomena puncak gunung es yang ketahuannya dikit ini. Nah harusnya yang begini-begini kan jadi momentum untuk membongkar yang apa yang ada di dalam laut itu, sehingga fenomena gunung es ini tidak terjadi karena ke bawahnya kena juga gitu. Tapi oke lah, ini harus kita apresiasi ya. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan 9 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan fiktif sebesar 431,7 triliun miliar hanya dalam 3 tahun ya. Mungkin efektifnya 2 tahun, 2016 sampai 2018. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota. Oh masih ya ibu kota Jakarta. Bukannya sudah berubah jadi DKJ ya? Apa salah nulis apa memang begitu ya, belum berganti. Para tersangka yakni AHMP selaku General Manager Enterprise Segmen Financial Management Service PT Telkom 2017-2020. Wah, ini yang kalau dibacain satu-satu capek juga ya. Pokoknya banyak lah ya, ada HM, Account Manager, AH. Ini kalau begini memang kalau masih dugaan ya tidak boleh disebutkan nama lengkapnya. Ya banyak nih, banyak. Dari sini PT Telkom menunjuk 4 anak perusahaan yang menangani vendor sebagai penyedia barang. Sayangnya hal itu tidak dilakukan alias fiktif. Gimana kabar Pak Rizal Bang? Rizal Fadilah mungkin maksudnya ya. Pak Rizal Fadilah, menurut informasi dari beliau, kita sudah tanya langsung. Alhamdulillah kondisinya aman, sedang dalam pemulihan. Kalau di foto yang sempat kita muat kemarin itu lutut kirinya ya, lutut kirinya itu terluka dan sedang diperban. Di fotonya di Rumah Sakit Muhammadiyah, info yang kita dapatkan begitu. Dan makanya beliau tidak bisa menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya
sebagai saksi terlapor atas pelapornya Joko Widodo terkait dengan apa ya, pencemaran nama baik atau apa gitu. Ya, mudah-mudahan semua kita disehatkan agar kita sama-sama bisa menunjukkan apa yang menjadi keyakinan kita. Kembali lagi ke sini. Ruginya tadi 431 miliar dan seterusnya, mudah-mudahan ini harus kita pantau ya, media dan tokoh-tokoh kritis harus memantau. Dan sudah ada juga yang menjadi tahanan Kota Depok dengan pertimbangan alasan kesehatan yang membutuhkan perawatan intensif dari dokter. Semoga benar adanya ya. Seperti Pak Rizal Fadilah juga kan di berbagai media banyak yang menyatakan wah ini mulai nih cari celah biar mulai ketakutan. Saya kira faktanya tidak begitu, justru semakin membara ya. Kalau kita lihat podcastnya di channelnya Refli Harun, justru setelah dipanggil oleh Bareskrim mau makin menyala-nyala, itu makin yakin harusnya Jokowi ditahan kayaknya begitu. Oke, karena apa tuntutannya lebih dari 5 tahun. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Jokowi memang tidak bisa dipercaya. Kata siapa ini? Kita lihat kabarnya. Kenapa tidak bisa dipercaya? Karena sudah ketiga kalinya tidak hadir dalam sidang mediasi soal dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu kemarin. Halo, selamat pagi. Untuk agenda pagi ini sesuai jadwal yang telah disepakati oleh para pihak, mediator Prof. Adi Sulistiono akan melaksanakan kaukus. Jadi akan bertemu dengan masing-masing pihak tanpa melibatkan kedua belah pihak terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Nah, ya. Kalau dari tuntutannya kan masih sama, berarti jawaban dari tergugat juga masih sama gitu? Iya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini, dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam menilai Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Peneliti media dan politik Buniani menyesalkan tidak hadirnya ayah dari Wapres Gibran ini dalam sidang mediasi, padahal yang bersangkutan berada di kediamannya di Solo. Kalau kemarin yang pertama atau yang kedua gitu ya, Jokowinya ke Vatikan diutus oleh Pak Prabowo. Kalau sekarang ada di Solo, ada di rumahnya, bahkan menerima artis Andre Hehanusa ya. Sempat nyanyi-nyanyi juga tuh di depan rumahnya. Pada saat itu Pak Jokowi mestinya menghadiri mediasi di Pengadilan Negeri Solo.
Jokowi memang tidak bisa dipercaya, dia kembali berbohong. Sebelumnya dia mengatakan dia hanya akan menunjukkan ijazahnya di depan hakim. Nah, ternyata ketika dipanggil oleh hakim nggak datang. Apa itu hanya berlaku dalam kasus yang dia sebagai status pelapor gitu? Kalau ini kan terlapor Jokowinya gitu. Menurut Buniani seharusnya Jokowi menghadiri sidang mediasi seraya membawa ijazah aslinya, sebab dalam beberapa kesempatan ia baru bersedia menunjukkan ijazah aslinya di muka pengadilan. Hakim yang mana yang lagi yang akan dipilih Jokowi sebagai tempat menunjukkan ijazahnya? Kok bisa jadi rumit dan berbelit-belit begini? Bahkan yang menarik adalah Rocky Gerung bahkan bilang ini Jokowi bisa diusut, bisa dituntut membuat kegaduhan. Karena kalau Obama, mantan presiden Amerika, dituduh bukan orang Amerika asli, kemudian dia menunjukkan akte kelahirannya bahwa saya lahir di Amerika gitu. Nah, kalau Pak Jokowi mengikuti langkah Obama, kegaduhan seperti hari ini mungkin tidak terjadi. Nah, itulah dalam pandangan para tokoh-tokoh kritis dan pengamat seperti Buniani ini ya. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Ya. Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Pak, kalau melihat beberapa relawan juga ikut melaporkan terkait ijazah palsu ini sendiri seperti apa Pak? Ya, saya kira kan setiap individu, setiap orang atau organisasi memiliki hak untuk itu, tapi dilakukan secara baik-baik.